Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraini dari jurusan Teknik Informatika kelas 2019B NIM 19051204069 akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan di video ketiga kali ini. Nah, sebelumnya, standarisasi ini adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, kegunaan dari standarisasi jaringan ini ada 3 yang saya rangkum di sini, yaitu yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang, yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain, yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Nah, di sini yang akan dibahas adalah OSI versus TCP or IP. Ini adalah gambarannya. Di sini OSI model memiliki 7 layer dan TCP or IP model memiliki 4 layer. Nah, OSI sendiri itu Open System Interconnection, yaitu standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar inilah yang menyebabkan semua alat komunikasi bisa saling terhubung satu sama lain melalui jaringan. Nah, kan terdapat 7 layer, dan setiap layer itu bertanggung jawab khusus untuk proses komunikasi datanya. Maksudnya, jika satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi jika terjadi error selama proses transfer berlangsung. Nah, ini bisa dilihat 7 layer dari OSI ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada application layer, yaitu lapisan ke-7. Lapisan ke-7 ini berfungsi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, juga menyediakan jasa untuk layanan pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi. Nah, yang kedua ada presentation layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, protokol yang ada di presentation layer adalah redirector software, RDP, dan network shell. Kemudian session layer, lapisan kelima, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokolnya adalah RPC dan DSP. Kemudian ada transport, yaitu lapisan keempat berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Nah, protokol yang ada di sini adalah UDP, TCP, dan SPX. Kemudian ada network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Di sini ada DDP, ARP, dan RARP untuk protokolnya. Kemudian ada data link layer, lapisan kedua berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan. Kemudian yang terakhir ada physical layer atau lapisan ke-1, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Protokol yang ada di lapisan ini adalah Ethernet, FDDI, ESDI, dan ATM. Nah, ini bisa dilihat yang OSI layer di sini. Oh iya, tadi di application layer itu protokol yang ada di lapisan ke-7 tadi ada HTTP, FTP, STMP, DNS, Telnet, NFS, dan POP3. Nah, sebelumnya tadi kita telah membahas OSI layer kan, dimana layer keempat itu adalah layer transport yang terdapat protokol yang berada pada layer tersebut, yaitu UDP, User Diagram Protocol, dan TCP, Transmission Control Protocol. Nah, TCP or IP itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak dan terdapat di dalam satu sistem dan memungkinkan komputer untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian fungsinya yaitu untuk pengiriman file, terus ada dimanfaatkan untuk keperluan login. Nah, untuk perbedaannya itu
Yang pertama, OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP or IP memiliki 4 layer, sudah jelas. Kemudian TCP or IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer merupakan protokol independen. Kemudian standar yang digunakan itu kalau TCP bisa diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer, tidak seperti OSI. Kemudian untuk jangka panjang, kemungkinan TCP or IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Kemudian yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Nah, TCP or IP itu lebih sederhana, terbukti dengan adanya 4 layer. Kemudian yang terakhir, TCP or IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI. Nah, ini untuk lebih detailnya. Nah, ini TCP versus UDP yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di layer keempat, layer transport, terdapat protokol yang bernama UDP atau User Diagram Protocol. Nah, kedua protokol ini tuh sangat penting, terutama jika kita ingin membangun sebuah jaringan. Sebelumnya kita akan membahas kedua protokol tersebut, TCP versus UDP communication. Nah, TCP itu bersifat reliable, sedangkan UDP unreliable. Kemudian TCP itu connection oriented, sedangkan UDP itu connectionless, tanpa hubung. Kemudian TCP itu segment retransmission and flow control through windowing. Kemudian UDP no windowing or retransmission, tidak ada transmisinya dia. Kemudian yang UDP dia no sequencing sama no acknowledgement, sedangkan TCP kebalikannya, yaitu segment sequencing dan acknowledge segments. Nah, perbedaan TCP or IP dan UDP yang tadi itu singkat. Nah, TCP dapat diandalkan jika sambungan terputus ketika mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang. Jadi tidak akan terjadi data yang korup ketika mentransfer sebuah data. Sedangkan UDP itu tidak dapat diandalkan jika mengirimkan suatu pesan atau data, kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum dan apakah sebagian dari pesan tersebut hilang atau tidak ketika proses pengiriman. Kemudian yang TCP itu berurutan ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan satu demi satu. TCP akan mengirimkannya secara berurutan, tidak perlu khawatir data tiba dengan urutan yang salah. Sedangkan UDP itu tidak berurutan ketika mengirimkan dua pesan atau lebih secara berurutan. Kemudian TCP or IP tadi berorientasi sambungan, yaitu yang sudah ada tadi. Kemudian yang UDP connectionless atau tanpa koneksi, tanpa hubung, yaitu pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana TCP bekerja dan bagaimana UDP bekerja. Nah, TCP itu langsung bisa dilihat paket besarnya itu langsung dikirim di penerima, sedangkan UDP dia akan berubah menjadi paket-paket kecil secara berurutan, baru dikirim ke penerimanya. Nah, ini untuk gambarannya yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Ini untuk gambarannya, dia TCP connection oriented, sedangkan UDP connectionless. Nah, sudah. Sekian penjelasan mengenai standarisasi jaringan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.